Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fi din, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dengan kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah yang berkaitan dengan tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian penjelasan yang kita baca adalah penjelasan dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Dan kita masuk poin yang terakhir, yaitu kaidah yang keempat. Qala al-muallif rahimahullah, al-muallif rahimahullah, beliau mengatakan al-qa'idatul rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Bahwa kaum musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik di zaman kita, artinya di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, karena beliau menjelaskan tentang keadaan zamannya. Beliau mengatakan bahawa kaum musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik di zaman kita, aghladu syirkan minal awwalin, lebih parah syiriknya, lebih besar syiriknya dibanding dengan kaum musyrikin yang pertama. Artinya kaum musyrikin yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan alasannya, li'anna al-awwalina yusyrikuna fil rakha'i wa yukhlisuna fil syiddati. Karena kaum musyrikin zaman dulu, mereka berbuat syirik pada saat longgar,
pada saat mereka senang, pada saat lapang kehidupannya, ketika mereka dalam keadaan lapang, mereka dalam keadaan aman, mereka dalam keadaan penuh kecukupan di dalam dunianya, baru mereka berbuat syirik. Wa yukhlisuna fi syiddah, dan mereka ikhlas dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan sempit, dalam keadaan senang mereka berbuat syirik, dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan genting, mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Itu adalah keadaan kaum musyrikin zaman Nabi. Kata beliau, kaum musyrikin pada zaman kita lebih parah perbuatan syiriknya dibandingkan dengan kaum musyrikin pada zaman Nabi. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fil rakhai wasyiddah. Sedangkan kaum musyrikin pada zaman kita perbuatan syirik mereka terus menerus, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Ketika senang mereka berbuat syirik, ketika susah ditimpa musibah, ditimpa kesulitan-kesulitan, mereka juga berbuat syirik, minta dihilangkan kesulitannya tersebut kepada selain Allah, minta diselamatkan dari musibah kepada selain Allah. Kenapa beliau mengambil kesimpulan demikian? Apakah ada dalilnya dalam Al-Quran? Jawabannya ada. Dan ini adalah keistimewaan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau tidak mentakrir satu permasalahan, menetapkan satu masalah, kecuali beliau sebutkan dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri idza hum yushrikun. Fa idza rakibu fil fulki, maka apabila mereka menaiki bahtera, apabila mereka menaiki perahu di lautan, kemudian datang badai, datang ombak yang besar, artinya mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan bahaya, apa yang mereka lakukan? Da'awullaha mukhlishina lahud-din. Mereka
menyeru Allah dan ikhlas memberikannya kepada Allah. Mereka ikhlas dalam berdoa kepada Allah. Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Allah. Falamma najjahum ilal barri, maka ketika kami selamatkan mereka sampai ke daratan, idza hum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik. Ketika berada dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, mereka naik perahu. Kemudian bahteranya ini diombang-ambingkan oleh badai, oleh ombak. Mereka memperkirakan kebinasaan akan menimpanya. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Maka mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Tetapi falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Setelah kami selamatkan dia sampai ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Bukan lagi Ya Allah yang diseru. Mereka kembali menyuruh Ya Manat, Ya Uzza, Ya Hubal dan seterusnya. Mereka menyeru berhala-berhala yang mereka sembah. Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, beliau menjelaskan al-qa'idatul rabi'atu wa hiya al-akhirah, kaidah yang keempat dan ini yang terakhir, anna musyriki zamanina a'zamu syirkan minal awwalin alladhina bu'itha ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa kaum musyrikin pada zaman kita lebih parah syiriknya, lebih besar syiriknya dibanding dengan kaum musyrikin yang pertama, kaum musyrikin yang Nabi diutus kepada mereka. Wasababu fi dzalika wadih, dan sebabnya jelas kata beliau. أن الله جل وعلا أخبر أن المشركين الأولين يخلصون لله إذا اشتد بهم الأمر. Sebabnya jelas bahawa Allah menghabarkan bahawa kaum musyrikin dahulu, kaum musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mereka tertimpa kesulitan, jika mereka meyakini akan ditimpa bahaya, yukhlisuna lillah, mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Ya Allah, Ya Allah. Fala yad'una ghaira Allah, mereka tidak menyeru selain Allah. Mereka tidak memanggil selain Allah. Mereka tidak memanggil Hubal, Lata, Uzza, Manat ataupun yang lain. Yang mereka panggil Ya Allah, Ya Allah. Li'ilmihim annahu la yunqidhu minasyada'idi illa Allah. Kenapa? Karena mereka yakin, mereka tahu, mereka faham, tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kesulitan-kesulitan, dari mara bahaya kecuali Allah. Mereka tahu itu. Makanya ketika dalam keadaan sulit mereka berdoa kepada Allah. Sebagai contoh, bagaimana ketika Abu Talib, Abdul Muttalib memerintahkan penduduk Makkah untuk berdoa kepada Allah. Ketika Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah.
Mereka dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan susah, dalam mara bahaya. Dan mereka tahu nggak mungkin bisa mengalahkan Abraha dengan pasukan gajahnya. Ya. Maka Abdul Muttalib memerintahkan penduduk Mekah untuk keluar dari Mekah dan berlindung untuk keluar dari Mekah dan berdoa minta supaya diselamatkan oleh Allah. Ikhlas berdoa kepada Allah. Bahkan Abu Jahal juga demikian pada saat perang Badar. Doa kepada Allah supaya menang perang dengan Nabi Muhammad. Syada'id, dalam keadaan sulit, dalam keadaan bahaya, mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri, tapi ketika diselamatkan sampai daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik. Mereka tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan dari bahaya kecuali Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Dan apabila mereka tertimpa bahaya di lautan, maka hilang siapa yang kalian seru kecuali Allah. Artinya mereka tidak menyeru kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Lata, Uzza, Manat, Hubal dan berhala-berhala lain hilang, enggak diseru, enggak dipanggil. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Tapi ketika kami selamatkan kalian sampai ke daratan, a'radtum, kalian kembali berpaling. Wa kanal insanu kafura, dan manusia itu sering kufur, banyak berbuat kekufuran. Dalam ayat yang lain, wa idza ghasyahum mawjun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahuddin. Dan apabila menyelimuti mereka ombak seperti awan, mereka menyeru Allah, berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Mereka dalam keadaan naik perahu, datang ombak besar. Datang ombak besar yang mengombang-ambingkan perahunya. Sangat mungkin untuk mereka celaka. Apa? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka menyeru Allah, memanggil Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Kemudian ketika kami selamatkan mereka sampai ke daratan, ada yang tetap ikhlas, ada yang kemudian lanjut di dalam perbuatan syiriknya. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun, dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ankabut, dan ini dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Falamma najjahum ilal barri, ketika kami selamatkan mereka sampai ke daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali menyekutukan Allah. Fal awwaluna yusyrikuna fil rakha, maka kaum musyrikin terdahulu pada zaman Nabi, mereka berbuat syirik dalam keadaan
longgar, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, mereka berbuat syirik. Mereka memberikan pengorbanan-pengorbanan. Mereka mendatangi berhala-berhala yang mereka sembah. Yad'una al-asnama wal-ahjar wal-ashjar. Dalam keadaan lapang mereka menyeru berhala-berhala, beribadah kepada berhala-berhala mereka, batu-batu dan pohon-pohon. Amma idza waqaw fi shiddatin aw ashrafu 'ala al-halaki fa innahum la yad'una sanaman wala shajaran wala hajaran wala ayya makhluq. Tetapi ketika mereka terjerumus ke dalam kesulitan, mereka ditimpa kesusahan, ditimpa mara bahaya, atau mereka yakin akan binasa, maka mereka tidak menyeru patung-patung, tidak berdoa kepada patung-patung, berhala-berhala, kepada pohon, ataupun kepada batu, ataupun makhluk yang lain. Gak ada yang diseru. Wa innama yad'una Allah wahdahu. Tapi mereka hanya menyeru Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, sebagaimana tadi contoh yang kita sebutkan. Fa idza kana la yukhlisu min asy-syada'id illa Allah. Fa idza kana la yukhallisu afwan. Fa idza kana la yukhallisu min asy-syada'id illa Allah, fa kaifa yud'a ghairuhu fil raha? Jika tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari kesulitan-kesulitan, dari kesusahan-kesusahan, dari mara bahaya kecuali Allah, maka kenapa diseru selain Allah ketika dalam keadaan lapang? Kenapa mereka berbuat syirik dalam keadaan lapang? Ini sisi kenapa menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa kaum musyrikin yang Nabi diutus kepada mereka, artinya kaum musyrikin pada zaman Nabi itu berbeda dengan kaum musyrikin pada zaman kita. Disebutkan aghlaz syirkan. Kaum musyrikin pada zaman kita lebih tebal perbuatan syiriknya. Beliau tidak sedang membandingkan mana yang terbaik. Karena perbuatan syirik enggak ada yang baik. Perbuatan syirik semuanya syirik. Tapi beliau sedang menjelaskan bahwa perbuatan syirik orang-orang pada zaman kita itu lebih besar dibandingkan dengan kaum musyrikin zaman dulu. Kaum musyrikin zaman dulu berbuat syirik dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Tapi dalam keadaan sulit mereka berdoa kepada Allah. Amma musyriku hadha zaman, adapun kaum musyrikin pada zaman ini, ya'ni al-mutaakhirin, artinya yang terakhir, yang datang akhir-akhir. Alladzina hadatha fihim asy-syirku min hadhihi al-ummati al-muhammadiyah, mereka yang terjadi padanya perbuatan syirik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna syirkahum daimun. Kita dapatkan bahwa perbuatan syirik mereka ini terus menerus. Fir rakha'i wasyiddah, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah. Dalam keadaan lapang mereka berbuat syirik. Bahkan dalam keadaan mereka mendapatkan rizki, mendapatkan panenan, mereka memberikan sesembelian kepada selain Allah. Mereka berikan pengorbanan kepada selain Allah.
bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Ketika mereka mendapatkan musibah, juga berbuat syirik. Mereka memberikan pengorbanan kepada alam, kepada gunung, kepada kali, kepada lautan, dalam rangka menolak bala, dalam rangka menolak bahaya, supaya tidak terjadi banjir lagi, maka diberikan pengorbanan dengan ciri-ciri kambing ataupun ayam tertentu. Harus ayam seperti ini, harus kambing seperti ini, dipotong, dialirkan darahnya, kemudian dibuang ke laut ataupun ke sungai supaya tidak terjadi tsunami, supaya tidak terjadi banjir dan seterusnya. Dalam keadaan senang mereka berbuat syirik, dalam keadaan susah mereka juga berbuat syirik. La yukhlisuna lillahi wala fi halati syiddah. Mereka tidak ikhlas memberikan doa kepada Allah. Mereka tidak ikhlas berdoa kepada Allah bahkan dalam keadaan sulit. Dalam keadaan sulit yang diseru bukan Allah. Yang diseru wahai wali fulan, wahai habib fulan, wahai orang saleh fulan, wahai penunggu fulan dan seterusnya. Tidak, ya Allah, ya Allah. Bal kullama ishtadda bihimul amru ishtadda syirkuhum wa nida'uhum. Bahkan ketika semakin mereka berada dalam kesulitan, semakin mereka berada dalam mara bahaya, semakin besar pula syiriknya wal'iyadu billah. Washtadda nida'uhum lil Hasan wal Husain wal Abdul Qadir wal Rifai ghairi dhalik. Boleh memberikan contoh, ya. Ketika semakin keras musibahnya, semakin kuat pula mereka menyeru Hasan, ya Hasan, ya Hasan. Madad, madad, ya Husain. Ya, minta tolong sama Husain, kepada Hasan, kepada Husain, atau kepada Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau kepada Rifai, ataupun kepada siapa saja. Itu yang diseru. Itu yang diminta, bukan minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. واشتد نداؤهم للحسن والحسين وعبد القادر والرفاعي وغير ذلك وهذا شيء معروف. Dan ini banyak diketahui dan ini banyak disaksikan hal yang seperti ini. ويذكر عنهم العجائب في البحار. Kemudian mereka menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa yang ajaib di lautan-lautan. Menyebutkan kisah-kisah khurafat. Menyebutkan kisah-kisah khurafat. Annahum idza ishtadda bihimul amru صاروا يهتفون بأسماء الأولياء والصالحين ويستغيثون بهم من دون الله. Bahwa ketika mereka tertimpa mara bahaya, mereka memanggil nama-nama para wali, nama-nama orang saleh, kemudian minta tolong, beristighatsah. Istighatsah itu berdoa minta keselamatan di waktu susah, itu namanya istighatsah. Beristighatsah kepada selain Allah. Mereka menyebutkan kisah-kisah dusta, kisah-kisah khurafat.
bagaimana mereka terselamatkan karena menyebut nama Habib Fulan, menyebut nama wali Fulan, menyebut nama orang soleh Fulan, maka mereka selamat dari bahaya. Lianna du'at al-batil wal-dhalal yaquluna lahum, karena para dai-dai yang mengajak kepada kebatilan, para dai-dai yang menyesatkan, mereka mengatakan nahnu nunqidhukum minal bihar, kami akan selamatkan kalian dari bahaya lautan. Fa idza asabakum syai'un, jika kalian tertimpa satu bahaya, panggil nama-nama kami, maka kami akan menyelamatkan kalian. Wal'iyadzu billah. Kama yurwa hadha an masyayikh at-turuq as-sufiyah, sebagaimana kisah-kisah seperti ini banyak disebutkan dari para tokoh-tokoh tariqah sufiyah. Cerita-cerita bohong yang dijual di dalam ceramah, disampaikan di dalam ceramah-ceramah. Cerita-cerita yang akal sehat pasti akan menolaknya. Wa qara'u in syi'tum tabaqat asy-Sya'rani, kata beliau, jika kalian pengen tahu tentang kisah-kisah khurafat yang disebutkan oleh para tokoh-tokoh tariqah sufiyah, silahkan baca, kata beliau, kitab mereka ini, Tabaqat Sya'rani, ini kitab orang-orang tariqat sufiyah, Tabaqat Asy-Sya'rani, yang di dalamnya terdapat cerita-cerita hayal, ya, cerita-cerita dusta, cerita-cerita yang akal sehat akan menentangnya. Fafiha ma taqsha'iru minhu al-juludu. Di dalam buku ini banyak kisah-kisah yang membuat merinding karena kebohongannya. Dan sekarang pun banyak orang-orang yang menyampaikan demikian. Sering berseliweran di media sosial, ceramah-ceramah para habaib yang menyebutkan kisah-kisah khurafat. Bagaimana mereka bisa menghentikan pesawat, bagaimana mereka bisa setiap sholat bisa sholat di Mekah, dan seterusnya. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Wa annahum mimma yusammihi karamatul awliya, yang mereka sebut ini sebagai karamah para wali, karamah wali fulan disebutkan, karamah fulan disebutkan. Karamah, Ahlus Sunnah menetapkannya bahwa karamah itu ada. Karamah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang saleh. Ya. Karamatul aulia ada. Nah, mereka sebut ini sebagai karamah, padahal dia bukan karamah, tapi sihir. Wa annahum yunqidhuna minal bihar, bahwa mereka bisa menyelamatkan dari bahaya lautan. Wa annahu yamuddu yadahu ilal bahar wa yahmilul markab kullahu. Atau cerita bahwa ketika ada orang-orang yang hampir tenggelam ke laut, naik perahu, tiba-tiba keluar tangan wali ini dan menarik perahu tersebut
kemudian menyelamatkannya sampai ke daratan. Wala tatanadda akmamuhu. Ya, dan tidak basah akmam itu baju, ujung bajunya. Khurafat wal iyad billah. Nas'alullah salam wal afiyah. Ila ghairi dhalika min turahati wa khurafatihim. Dan yang lainnya dari kisah-kisah khurafat. Fasyirkuhum daimun fil rakha'i wasyiddah fahum aghladu minal musyrikin al-awwalin. Maka perbuatan syirik mereka ini terus terjadi baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dari sini kemudian perbuatan syirik mereka ini lebih besar dibandingkan dengan kaum musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan hal yang aneh bagi mereka. Mereka mengatakan ketika ziarah ke kubur Nabi, tangan Nabi keluar menyalami dia. Ya. Mereka tidak perlu wudu. Kalau pengen wudu langsung datang air kepadanya. Cerita-cerita yang orang-orang yang berakal pasti akan mengingkarinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak menghormati akal. Allah beri manusia akal untuk berfikir. Tapi mereka tidak mempergunakan akalnya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, hum qaumun wada'u uqulahum tahta ni'alihim. Mereka adalah orang-orang yang meletakkan akalnya di bawah sendal. Sendalnya artinya enggak pakai akal sama sekali. Ya. Tidak menghormati akal sama sekali. Wa aidan kama qala Syekh fi Kashf Syubhat, demikian pula ya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Kashf Syubhat. Min wajhin akhar, dari sisi yang lain. Annal awwalina, artinya dari sisi yang lain dalam perbedaan antara kaum musyrikin zaman kita dengan kaum musyrikin zaman dulu. Sisi yang pertama bahwa kaum musyrikin pada zaman Nabi mereka berbuat syirik dalam keadaan senang saja. Dalam keadaan susah mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Walaupun ini juga enggak bermanfaat karena mereka berbuat syirik. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Kashf Syubhat, annal awwalina ya'buduna unasan salihin minal malaikati wal anbiya'i wal awliya. Orang-orang terdahulu mereka menyembah orang-orang saleh dari para malaikat, para nabi, para wali, orang-orang saleh. Amma haula, adapun kaum musyrikin pada zaman kita, mereka menyembah unasan min afjarin nas, manusia yang paling banyak dosanya. Orang yang enggak jelas kesolehannya. Bukan berarti yang dilakukan kaum musyrikin zaman dahulu benar, enggak. Tetap itu perbuatan syirik, karena perbuatan syirik itu sama, mau siapa saja yang dijadikan objeknya itu sama perbuatan syirik. Tapi beliau sedang menjelaskan betapa jauhnya manusia dari ilmu, betapa
perbuatan syirik pada zaman kita itu lebih besar dibandingkan dengan perbuatan syirik orang-orang terdahulu. Sama-sama berbuat syirik, sama-sama jeleknya, sama-sama jeleknya. Dulu mereka menyembah para nabi, menyembah malaikat. Tapi sekarang ada yang menyembah hewan-hewan, nyembah tikus, nyembah sapi, nyembah monyet. Mengambil berkah dari hal-hal yang najis atau menyembah orang yang tidak diketahui kesolehannya, apakah dia orang soleh atau tidak. Hanya ada kabar dia orang soleh tapi tidak jelas. Seandainya jelas pun nggak boleh. Tapi beliau di sini sedang membandingkan. Wa hum ya'tarifuna bidzalik, dan mereka mengakui hal ini. Falladzina yusammunahumul aqtab wal aghwath. Orang-orang yang mereka sebut dengan aqtab. Aqtab itu jama' dari qutub. Dan ini istilah-istilah yang ada dalam tarekat Sufiyah. La yusallun, banyak di antara mereka yang enggak salat. Karena mereka menganggap dirinya telah sampai kepada derajat ma'rifah, sampai kepada derajat yang dia akan bebas dari syariat. Orang yang bebas dari syariat, orang yang fajir. Nabi SAW afdalur rusul, afdalun nas. Beliau tidak bebas dari syariat. Beliau salat, beliau puasa, beliau haji. Bagaimana kemudian ada orang yang menganggap ketika dia sampai kepada tingkatan tertentu dia akan bebas syariat. Tak salat, wala yasumun. Mereka enggak puasa. Wala yatanazzahuna 'anil zina wal liwat, bahkan mereka mungkin melakukan zina, melakukan perbuatan liwat, perbuatan-perbuatan keji lainnya. Li'annahum biza'mihim laisa 'alaihim takalif, karena mereka menganggap mereka sudah bebas dari beban syariat. Orang-orang seperti itu yang terkadang diagungkan. Orang-orang gila. Antum tahu sendiri ada orang-orang yang mengagungkan orang gila. Orang enggak pakai baju, orang enggak pernah mandi, jalan ke sana kemari. Dianggap dia sebagai wali. Nas'alullah salam wal afiyah. Dianggap wali, dimintai berkah dan seterusnya. Dan ini perbuatan syirik. Itu yang beliau maksudkan. Ya. Falaisa 'alaihim haramun wala halal. Bagi mereka sudah terbebas dari syariat, bebas dari beban syariat, enggak ada lagi istilah haram dan halal. Innama hadza lil 'awami faqat, karena halal dan haram menurut mereka itu bagi orang-orang awam. Tapi kalau dia sudah sampai kepada derajat tertentu, enggak ada lagi halal dan haram, enggak ada lagi syariat. Para nabi saja tidak terbebas dari syariat. Bagaimana ada orang yang mengklaim dirinya bebas dari syariat dan dia menjadi orang yang paling dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala, wal'iyadzu billah. Mereka orang-orang yang tidak berakal. Orang-orang yang tidak menghormati akal sama sekali. Wahum ya'tarifuna anna sadatahum la yusalluna wa la yasumun. Mereka juga tahu bahwa tokoh-tokoh mereka tidak salat, tidak puasa. Wa annahum la yatawarra'una an fahisha, bahkan tidak segan-segan mereka untuk melakukan perbuatan keji. Wa ma'a hadza ya'budunahum. Sekali demikian itu mereka sembah. Menyembah bukan harus sujud kepada dia, tetapi dengan meminta berkah kepadanya, meminta keselamatan kepadanya, berdoa kepadanya, memberikan sembelian kepadanya. Bal ya'buduna unasan min afjarin nas, bahkan ada yang menyembah manusia-manusia fajir, kal hallaj, seperti al-hallaj, wabni Arabi, seperti Ibnu Arabi, Ar-Rifa'i, Al-Badawi dan yang lainnya. Tokoh-tokoh
ilhad. Ya, tokoh-tokoh ilhad. Orang-orang yang meyakini wahdatul wujud, bagaimana mereka bersatu dengan Allah, sehingga wal'iyadzubillah di antara mereka ada yang mengatakan bahwa la mawjuda illallah, tidak ada yang ada itu kecuali dia Allah. Semua yang ada itu Allah. Semua yang ada itu Allah, wal'iyadzubillah ta'ala min dzalik. Mereka diagungkan, didatangi, dimintai, berdoa kepadanya. Ini adalah perbuatan-perbuatan syirik yang beliau maksudkan. Bukan perbuatan syirik harus seseorang itu sujud kepada kuburan, tidak harus. Ia yang bersujud kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik. Tapi ada perbuatan-perbuatan syirik yang itu tidak dianggap sebagai perbuatan syirik. Padahal itu adalah perbuatan syirik. Berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, bernazar untuk selain Allah, bertawakal kepada selain Allah. وقد ساق الشيخ الدليل على أن المشركين المتأخرين أعظم وأغلظ شركا من الأولين. Kemudian beliau menyebutkan dalil bahwa apa yang beliau tegaskan di sini itu bukan karena hasil dari pemikiran beliau, tetapi beliau beristinbat, mengambil kesimpulan dari dalil Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ankabut. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Orang-orang terdahulu mereka musyrik, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu mereka ikhlas. Mereka ikhlas berdoa kepada Allah, walaupun ini juga tidak bermanfaat ketika mereka berbuat syirik, karena syirik itu menghancurkan semuanya. Amalan soleh, ikhlas mereka pun nggak bermanfaat karena mereka berbuat syirik. Nah, ini adalah 4 kaidah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang berkaitan dengan tauhid. Ya, bahwa kaidah yang pertama, bahwa kaum musyrikin yang diutus kepada mereka Nabi SAW, mereka meyakini tauhid rububiyah. Itu kaidah pertama. Orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, tahu tauhid rububiyah dan beliau sebutkan dalil-dalilnya. Beliau ingin menjelaskan bahwa orang yang ikrar kepada tauhid rububiyah saja tidak cukup untuk kemudian dia menjadi muslim. Tidak cukup. Buktinya kaum kafir Quraisy tahu tauhid rububiyah, tapi tetap saja diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan ini karena ada orang-orang yang menyanggah bahwa kami enggak berbuat syirik, kami yakin bahwa Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini. Kami enggak berbuat syirik. Syirik itu kan kalau meyakini ada pencipta selain Allah. Nah, beliau membantah itu. Beliau membantah bahwa dahulu kaum musyrikin yakin yang menciptakan Allah, yang memberi rezeki Allah. Tapi mereka tetap dianggap sebagai orang-orang musyrik tatkala mereka beribadah kepada selain Allah. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa kami tidak beribadah kepada orang-orang saleh.
Kami beribadah kepada Allah. Kami hanya menjadikan mereka itu sebagai wasilah. Kami berdoa kepada mereka itu sebagai wasilah saja. Maka beliau sebutkan dalam kaidah yang kedua, kaum musyrikin zaman dulu juga sama dengan kalian. Kemudian beliau sebutkan ayatnya, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Artinya alasan kalian sama dengan kaum musyrikin zaman dulu. Kemudian kaidah yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa kami itu menghormati orang-orang saleh. Menghormati orang-orang saleh. Kami mengetahui derajat mereka. Masa seperti ini sih syirik? Masa menghormati orang saleh itu sih syirik? Maka beliau sebutkan bahwa dahulu kaum musyrikin juga demikian, mereka bermacam-macam. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang saleh. Tapi semuanya dihukumi sama oleh Allah. Mereka berbuat syirik, mereka kaum musyrikin. Dan yang terakhir yang tadi kita sebutkan. Ya, yang tadi kita sebutkan. Nah, ini kaidah 4 kaidah ini jika kita memahaminya maka bertambah ya pemahaman kita tentang tauhid dan tentang bahayanya perbuatan syirik dan juga tentang macam-macam syirik. Wallahu alam bissawab. Itu yang bisa kita kaji dan alhamdulillah kita selesaikan kitab Al-Qawaidul Arba'. Insyaallah kita ganti dengan kitab yang lain. Mudah-mudahan nanti bisa kita pelajari bersama. Nanti kita pilih insyaallah risalah-risalah yang bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Ya. Jika dia meyakini bahwa yang mematikan itu Allah, yang mewafatkan Allah, tapi dia mempercayai bahwa benda-benda tertentu atau keadaan-keadaan tertentu itu menjadi tanda, maka itu syirkul asghar. Syirkul asghar. Tapi kalau dia mempercayai bahwa benda-benda tersebut atau keadaan-keadaan tertentu itu yang bisa membawa madarat, membawa manfaat, atau yang menentukan kematian seseorang, maka itu syirkul akbar. Maka itu syirkul akbar. Seperti orang yang mempercayai tentang bintang-bintang. Ketika dia meyakini yang menurunkan hujan Allah, tetapi dia menganggap bahwa bintang-bintang itu sebagai pertanda. Sebagai pertanda. Tapi dia tetap yakin bahwa yang menurunkan hujan itu Allah.
maka itu syirkul asghar. Tapi kalau meyakini bintang itu yang menurunkan hujan, maka itu syirkul akbar. Ini harus kita perhatikan. Wallahu alam bissawab. Jadi kalau sampai meyakini dia memberikan pengaruh terhadap keselamatan, pengaruh terhadap bahaya umpamanya, bisa dia itu menjadi syirkul akbar. Makanya baik syirk asghar ataupun syirkul akbar harus dijauhi. Harus dijauhi. Seperti orang yang menggantungkan kalung. Biasanya anak kecil yang suka nangis dikasih kalung. Kalau dia meyakini bahwa kalung itu bisa menolak bala, syirkul akbar. Kalau dia meyakini yang nolak balak Allah, tetapi ini sebagai wasilah saja untuk tolak balak, maka itu mengurangi kesempurnaan tauhid. Kalau syirkul akbar membatalkan tauhid, kalau syirkul asghar itu mengurangi kesempurnaan tauhid. Wallahu a'lam. Kan nggak ada hubungannya, ada burung ini, nanti ada yang mati. Kan nggak ada hubungannya sama sekali. Ya. Maka itu menjadi keyakinan-keyakinan yang lama-kelamaan bisa menjadi atau membawa kepada syirkul akbar. Makanya harus dijauhi. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih jazakallah khairan kepada Ustaz tadi yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Insyaallah nanti pertemuan bulan depan akan kita ganti kitab, nanti menunggu dari beliau. Bapak sekalian, pengumuman insyaallah pekan depan adalah pekan yang kedua jadwal dari Ustaz Hasan Basri. Seperti biasa nanti 7:30 kita mulai, dan insyaallah juga akan diadakan tabligh akbar di Masjid Mujahidin Banyu Biru bersama Ustaz Hadid, yang mana jam 10 dimulai. Jadi kita pagi ke SD Tanur dulu, kemudian nanti jam 10 bisa ke Mujahidin Banyu Biru. Kemudian Bapak sekalian, pengumuman juga